Halo, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu lagi dengan Pak Sandi. Sekarang kita akan belajar lagi ya, belajar agama. Eh, kita akan melihat tugas anggota keluarga ya. Apa saja di dalamnya, teman-teman? Mari kita belajar bersama. Tapi sebelum belajar, kita awali kegiatan kali ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan sikap kita untuk berdoa ya. Duduk yang manis, tangan dilipat. Oke. Iya. Kita pejamkan mata. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu tadi malam, sehingga kami boleh bangun dengan segar pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami boleh tumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu. Sekarang kami ingin belajar untuk memahami tugas anggota keluarga. Terangilah akal budi kami agar kami memahami fungsi dan peran kami masing-masing di dalam keluarga. Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi sekali lagi teman-teman. Nah ya, ayo kita lihat gambar ini dulu yuk. Ada gambar apa tuh? Ini ya, ini kita nih ya, masih anak-anak. Ini ada orang dewasa, ayah atau mbah ya, sedang mencangkul. Nih ada ceritanya nih. Keluarga Paman Leo tinggal di desa. Paman Leo seorang petani. Paman Leo menanam sayur. Paman Leo menjual sayur ke pasar. Paman Leo mempunyai 2 anak. Anak Paman Leo selalu membantu ayahnya. Nah ya, itu cerita tadi tentang gambar kurang lebih yang ada di atas sini. Tentang Paman Leo ya, yang punya 2 orang anak. Oke teman-teman, ayo bernyanyi. Nah kita lewati saja ya, ini ya. Nah, di sini dikatakan ayo memberi tanda, ya. Memasak, untuk yang di sini adalah pembagian tugas di rumah ya, pembagian tugas di rumah ya. Nah, kalau yang biasanya memasak di rumah siapa? Ayah atau ibu? Ya, bisa ayah, bisa ibu, atau siapa? Atau tante, atau bude, atau mbah, ya kan? Iya betul, biasanya yang masak ibu. Ya, tapi ada juga kadang-kadang ayah juga ikutan masak. Nah, yang mengantar sekolah. Karena situasi lagi pandemi kayak gini jadi susah ya mengira-ngira siapa yang ngantarin sekolah tiap hari. Tapi kalau kita ingat-ingat waktu TK dulu atau waktu sekolah dulu ya, untuk yang lower B, ayah atau ibu? Ya kadang ayah, kadang ibu ya. Kadang ayah, kadang ibu. Kalau membelikan buku, kita jalan-jalan ke toko buku, kemudian kita beli buku untuk pelajaran di sekolah. Itu siapa yang menemani? Atau yang membelikan? Ibu. Iya, ibu boleh. Boleh ibu, boleh ayah. Oke. Merapikan rumah, biasanya siapa? Ayah atau ibu? Iya. Ada yang ibu. Oke. Yang ayah jarang ya? Pasti jarang.
Tapi bukan berarti ayah tidak pernah merapikan rumah ya. Pasti pernah, tapi jarang, itu jarang. Menjaga saat sakit. Siapa ya? Kalian pernah sakit kan? Dan yang paling setia menjaga saat sakit siapa? Ibu ya, ibu ya. Ada yang ibu, ada juga yang ayah. Ya. Inilah tugas-tugas ya anggota keluarga di rumah kita ya. Jadi anggota keluarga itu ada siapa saja kalau di rumah? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada bude, ada mbah ya, tergantung. Tapi yang pasti tergantung yang tergantung itu mbah, bude ya. Kadang ada yang ikut sama kita, sama keluarga kita, kadang ada yang enggak gitu ya. Jadi yang inti ya, anggota keluarga inti itu biasanya, yang maksudnya yang inti itu yang sering tinggal di rumah itu biasanya ayah, ibu, kakak atau adik ya. Itu teman-teman. Nah, nanti ini silakan teman-teman warnai ya. Untuk tugas ya, silakan warnai. Ini ada ada foto ayah ya kan? Ada foto ibu. Ini kita ya, masih cilik. Oke, silakan diwarnai. Terus ini dia. Secara singkat kita pahami begini. Semua anggota keluarga mempunyai tugas ya. Punya tugasnya masing-masing. Di sini dituliskan tugas itu ini ya, sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan oleh kita. Nah, apa saja itu tugasnya? Nah, kalau ayah mencari nafkah. Nafkah itu nafkah itu kebutuhan keluarga ya. Biasanya kalau zaman sekarang itu dalam bentuk uang. Nah, uang itu digunakan untuk membeli makanan, minuman, kebutuhan rumah. Nah, itu tugasnya ayah. Tugas ibu merawat rumah ya. Jadi tugas ibu merawat rumah. Lalu tugas anak apa? Tugas kita membantu orang tua ya. Kita membantu orang tua yang sudah capek dari pagi sampai malam ya kan, cari uang untuk kita sekolah, untuk kita makan ya kan. Terus udah capek merawat rumah, membersihkan rumah supaya kita makin nyaman tinggal di rumah ya kan. Maka tugas kita adalah juga harus menghormati orang tua ya. Jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, artinya kita adalah anak yang nakal ya, anaknya nakal. Kalian anaknya nakal atau yang baik? Bapak yakin kalian anak baik semuanya kan. Dan Bapak yakin kalian anak Tuhan juga. Nah, kalau anak baik, terlebih anak Tuhan, pasti dia menghormati orang tuanya ya. Kalau kita nakal sama orang tua, jahat sama orang tua, segeralah kita minta maaf. Minta ampun, Pak, maaf, saya tadi salah. Tadi saya lagi emosi, begini-begini, minta maaf. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita menghormati orang tua. Jujur sama orang tua, gak boleh bohong ya. Jujur, jangan berbohong ya. Hormatilah orang tuamu dengan kejujuran ya. Katakan ya kalau salah, katakan oke kalau bisa membantu orang tua ya. Jadi selain membantu orang tua, menghormati orang tua, kita harus jujur ya. Jujur teman-teman. Nah, dibilang kamu udah mandi belum? Udah, tadi aku udah mandi mah. Harus bilang sudah mandi kalau sudah mandi.
Kalau tadi di kamar mandi cuma main air, bilang, hehe aku belum mandi mah, aku cuma main air basah-basahi rambut. Nah itu lebih bagus ya, daripada kamu bilang, "Eh, aku sudah mandi kok gini 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 gini." Ah bohong, rambutmu saja yang basah tapi badanmu belum digosok dengan sabun, belum bersih. Nah, jujurlah kepada orang tua ya, itu contoh salah satu saja ya, salah satu contoh. Nah, silakan kalian temukan kejujuran-kejujuran lain di dalam rumah kita ya, sebagai bentuk tugas kita sebagai anak dalam membantu orang tua. Jangan bikin orang tua makin pusing dengan kenakalan kita ya teman-teman. Orang tua udah pusing, udah capek cari duit, membersihkan rumah, kita tambahin lagi kerjaan mereka dengan kenakalan kita. Itu sesuatu yang tidak boleh ya teman-teman. Bapak harap dengan belajar ini, tugas anggota keluarga kita semakin paham dan mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga. Membantu orang tua dan menghormatinya. Oke. Yang menjadi pertanyaan sekarang teman-teman, untuk kita renungkan bersama ya. Kira-kira selama ini apakah aku sudah membantu ayah dan ibu? Jika belum, dalam minggu ini lakukanlah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang meringankan orang tua di rumah. Ya, entah membersihkan rumah, entah membereskan mainan sendiri, meletakkan pakaian sendiri, mulai memakai baju sendiri, mulai mandi sendiri. Ya, jangan apa-apa tergantung sama orang tua. Ma, ini, pa, ini. Ya, sudah saatnya kita mulai serba sendiri ya. Tapi ingat, harus tetap bertanya kepada orang tua, kepada ayah atau ibu. Ma, aku boleh mandi sendiri nggak? Pa, aku boleh mandi sendiri nggak? Pa, aku boleh pergi ke sini sendiri nggak? Nah, harus selalu tanya dengan orang tua. Oke teman-teman? Lalu perlu diingat ya, ini ya, hormatilah ayah dan ibumu. Itu ada ditulis dalam kitab suci ya. Kitab suci kitab Ulangan bab 20 ayat 12 ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Sekian dari Pak Sandi. Selamat mengerjakan tugas ya, mewarnai itu tadi, dan selalu membantu orang tua dan menghormati orang tua. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.